Perang Mu'tah adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Nabi Muhammad mengutus pasukan kaum muslimin untuk menghadapi pasukan dari Kekaisaran Romawi Timur dan sekutunya di wilayah Mu'tah, dekat perbatasan Syam. Kisah ini menjadi catatan penting, bukan hanya karena besarnya tantangan yang dihadapi, tetapi juga karena memperlihatkan keteguhan hati, pengorbanan, serta strategi luar biasa dari para sahabat Rasulullah. Awal mula, peristiwa ini berangkat dari sebuah insiden yang mengguncangkan kaum muslimin. Nabi Muhammad mengutus seorang sahabat bernama Harits bin Umair al-Azdi untuk membawa surat dakwah kepada penguasa daerah Busra. Namun, di tengah perjalanan, utusan mulia itu ditangkap oleh seorang gubernur wilayah Balqa yang bernama Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Bukannya diperlakukan sebagai tamu atau utusan terhormat, Harits justru dibunuh dengan kejam. Tindakan itu sangat mengejutkan, sebab pada masa itu, kedudukan seorang utusan dianggap sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Mendengar kabar ini, Rasulullah sangat berduka. Beliau lalu memerintahkan persiapan pasukan untuk menuntut balas atas terbunuhnya utusan tersebut. Pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 3.000 orang pun berangkat menuju wilayah Syam. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad menunjuk pimpinan pasukan secara berurutan. Panglima pertama adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur, maka tongkat komando diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib, dan bila ia pun gugur, kepemimpinan akan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Pasukan berangkat dengan penuh semangat, meskipun jumlah mereka sangat kecil dibandingkan pasukan lawan. Setibanya di daerah Mu'tah, mereka mendapati kenyataan bahwa pasukan Romawi bersama sekutunya dari bangsa Arab Kristen telah berkumpul dengan jumlah yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100.000 prajurit. Perbedaan jumlah yang begitu jauh membuat sebagian sahabat sempat merasa gentar. Namun, Abdullah bin Rawahah menguatkan hati mereka dengan kata-kata yang penuh keyakinan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh keimanan dan pertolongan dari Allah. Pertempuran pun meletus dengan sengit. Zaid bin Haritsah maju memimpin barisan pertama sambil membawa panji kaum muslimin. Dengan gagah berani ia bertempur, namun akhirnya gugur sebagai syahid. Setelah itu, bendera Islam diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia bertempur dengan penuh semangat, bahkan ketika tangan kanannya terputus oleh tebasan pedang, ia masih memegang bendera dengan tangan kiri. Saat tangan kirinya pun terputus, ia mendekap panji itu dengan kedua lengannya, hingga akhirnya ia syahid setelah menerima puluhan luka di tubuhnya. Setelah Ja'far gugur, tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan Abdullah bin Rawahah. Ia maju dengan berani, namun sesaat sempat timbul keraguan dalam hatinya. Ia pun menguatkan dirinya dengan mengingat surga yang dijanjikan Allah. Dengan semangat itu ia akhirnya terjun ke medan tempur hingga gugur syahid. Dengan gugurnya 3 panglima utama, pasukan muslimin sempat berada dalam kebingungan. Pada saat itulah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid mengambil alih kepemimpinan. Dengan kecerdasan strategi dan keberanian luar biasa, ia berhasil menyusun formasi baru. Khalid mengubah posisi sayap kiri dan kanan pasukan untuk menimbulkan kesan seolah-olah bala bantuan baru telah datang. Manuver ini membuat pasukan Romawi kebingungan. Pertempuran terus berlangsung hingga akhirnya Khalid memutuskan untuk mengatur strategi mundur secara terhormat demi menyelamatkan pasukan yang tersisa. Dengan keahlian militernya, ia berhasil membawa pasukan kembali ke Madinah tanpa hancur meski menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Ketika pasukan kembali, sebagian orang di Madinah yang belum memahami keadaan mencela mereka karena mengira kaum muslimin lari dari medan perang. Namun, Rasulullah menenangkan mereka dengan penuh penghargaan. Beliau memuji pengorbanan para syuhada yang gugur di medan perang, dan beliau memberi gelar khusus kepada Ja'far bin Abi Thalib dengan sebutan Ja'far sang pemilik 2 sayap, karena diyakini bahwa di surga
ia digantikan tangannya yang terputus dengan 2 sayap untuk terbang. Perang Mu'tah menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, mereka menunjukkan keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman yang luar biasa. Perang ini juga menegaskan kedudukan Khalid bin Walid sebagai seorang jenderal yang sangat piawai dalam strategi, hingga ia kemudian dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Dengan demikian, Perang Mu'tah bukan hanya sebuah pertempuran, melainkan kisah pengorbanan, keberanian, dan bukti nyata bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada jumlah pasukan, melainkan pada keyakinan dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Perang Mu'tah adalah salah satu kisah yang menggugah hati dalam sejarah Islam. Sebuah pertempuran yang tidak hanya meninggalkan catatan tentang keberanian, tetapi juga tentang pengorbanan, keyakinan, dan keajaiban strategi militer. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di sebuah tempat yang bernama Mu'tah, sebuah desa kecil di wilayah yang sekarang termasuk bagian dari Yordania, dekat dengan perbatasan Syam. Tempat ini yang awalnya hanyalah sebuah nama desa, kemudian abadi dalam sejarah sebagai medan ujian besar bagi kaum muslimin yang baru saja bangkit dari berbagai peperangan di tanah Arab. Semua bermula dari sebuah insiden tragis. Rasulullah Muhammad mengutus seorang sahabat yang terpercaya bernama Harits bin Umair al-Azdi untuk membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah Busra. Surat itu bukanlah surat perang, bukan pula ancaman, melainkan seruan kepada kebaikan, seruan menuju jalan Allah, sebagaimana tugas dakwah yang telah Nabi lakukan kepada banyak penguasa lain. Namun, perjalanan Harits terhenti secara mengenaskan. Ia dicegat oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, seorang penguasa bawahan Kekaisaran Romawi Timur. Alih-alih diperlakukan sebagai utusan yang terhormat, sebagaimana tradisi universal, Harits malah dibunuh dengan kejam. Pembunuhan ini dianggap sebagai sebuah penghinaan besar, sebab utusan diplomatik dimanapun dan kapanpun selalu mendapat perlindungan. Berita itu sampai kepada Rasulullah di Madinah. Hati beliau diliputi kesedihan mendalam, tetapi juga muncul kemarahan yang tidak bisa dibendung. Ini bukan sekadar pembunuhan seorang sahabat, melainkan pelecehan terhadap kedudukan umat Islam secara keseluruhan. Maka Nabi segera menyerukan kepada kaum muslimin untuk bersiap menghadapi pasukan Romawi dan sekutunya yang ada di perbatasan Syam. 3.000 prajurit muslim dipilih, sebuah jumlah yang sangat besar untuk ukuran kaum muslimin saat itu, namun tetap sangat kecil bila dibandingkan dengan kekuatan Romawi yang terkenal memiliki pasukan ratusan ribu. Sebelum pasukan berangkat, Nabi memberikan arahan yang sangat jelas. Beliau menunjuk panglima perang secara berurutan untuk mengantisipasi segala kemungkinan di medan tempur. Panglima pertama adalah Zaid bin Haritsah, orang yang sangat dicintai Nabi. Jika Zaid gugur, komando akan berpindah kepada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang juga saudara dari Ali bin Abi Thalib. Jika Ja'far pun gugur, tongkat komando terakhir akan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, seorang penyair yang juga pejuang gigih dari kaum Ansyar. Dan jika ketiganya gugur, maka kaum muslimin harus memilih pemimpin dari antara mereka yang ada. Dengan susunan ini, Nabi menegaskan pentingnya kepemimpinan yang teratur agar pasukan tidak tercerai-berai meski menghadapi ujian paling berat. Pasukan berangkat dengan penuh semangat. Dalam perjalanan menuju Syam, mereka singgah di beberapa tempat, dan di setiap persinggahan mereka meneguhkan niat bahwa perjalanan ini bukan untuk mencari harta atau kekuasaan, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan menuntut balas atas terbunuhnya seorang utusan Allah. Namun, ketika sampai di dekat wilayah Mu'tah, mata mereka terbelalak. Di hadapan mereka berdiri pasukan musuh dengan jumlah yang tidak terbayangkan. Pasukan Romawi bersama sekutu Arab Ghassanid diperkirakan lebih dari 100.000. Bahkan, sebagian riwayat menyebut angka 200.000. Bayangkan, 3.000 melawan 100.000, atau bahkan 200.000.
perbandingan yang tampak mustahil untuk dimenangkan. Sebagian prajurit Muslim mulai merasa gentar. Bisikan rasa takut menyelinap ke hati mereka. Bagaimana mungkin 3.000 bisa melawan puluhan bahkan ratusan ribu? Namun, saat itulah Abdullah bin Rawahah tampil dengan kata-kata yang membakar semangat. Ia berkata kepada pasukan bahwa yang mereka hadapi bukan soal jumlah, melainkan soal keimanan. Mereka bukan berperang untuk menang atau kalah di mata manusia, melainkan berperang demi ridha Allah. Ia mengingatkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika Allah meridai perjuangan mereka, dan kematian di jalan Allah adalah tiket menuju surga. Kata-kata itu menyala dalam dada pasukan muslimin, menghapus gentar yang tadi sempat menguasai hati. Pertempuran pun dimulai. Zaid bin Haritsah maju sebagai panglima pertama. Dengan penuh keberanian, ia mengangkat panji kaum muslimin dan menerjang ke tengah-tengah pasukan Romawi yang begitu besar. Tubuhnya diterjang senjata demi senjata, namun ia terus memegang panji hingga akhirnya ia roboh sebagai syuhada. Panji Islam tidak boleh jatuh, maka segera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far maju dengan semangat yang membara. Ia mengingat bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan tangan kanannya, ia mengibarkan bendera, namun sebuah pedang musuh menebas tangan itu hingga terputus. Dengan tangan kirinya ia tetap memegang panji, tidak rela ia jatuh ke tanah. Namun pedang lain menebas tangan kirinya hingga terputus pula. Ja'far tidak menyerah. Dengan kedua lengannya yang tersisa, ia dekap panji itu ke dadanya, terus bertahan hingga tubuhnya dipenuhi lebih dari 70 luka, dan akhirnya ia gugur sebagai syuhada. Melihat Ja'far gugur, panji Islam segera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ia maju dengan keberanian yang sama. Sesaat hatinya digoda oleh rasa ragu, tetapi ia segera mengusirnya dengan mengingat surga yang telah dijanjikan Allah. Abdullah pun bertempur hingga akhirnya ia juga gugur di medan perang. Dalam sekejap, 3 panglima utama yang ditunjuk oleh Nabi telah gugur. Pasukan muslimin sempat kebingungan. Musuh begitu banyak dan pimpinan sudah syahid. Namun, di tengah kekacauan itu, muncullah Khalid bin Walid. Meski baru masuk Islam beberapa waktu sebelumnya, keberanian dan keahlian strateginya sudah dikenal luas. Ia segera mengambil panji dan memimpin pasukan. Sejak saat itu, sejarah mencatat nama Khalid bin Walid sebagai seorang jenderal yang luar biasa, yang kelak dijuluki pedang Allah yang terhunus. Khalid melihat bahwa pertempuran frontal akan berakhir dengan kehancuran total. Ia pun menyusun strategi yang cerdas. Malam itu, ia mengatur ulang pasukan, mengganti posisi sayap kanan ke kiri, sayap kiri ke kanan, barisan depan ke belakang, dan belakang ke depan. Keesokan harinya, pasukan Romawi yang melihat formasi baru itu mengira bahwa bala bantuan besar dari Madinah telah tiba. Mereka menjadi ragu, takut bahwa kaum muslimin mendapat pasukan segar. Dengan strategi ini, Khalid tidak hanya berhasil menahan gempuran Romawi, tetapi juga memukul balik mereka dalam beberapa gelombang serangan. Namun, Khalid tahu bahwa tujuan utama bukan untuk menghabiskan musuh yang jumlahnya ratusan ribu, melainkan menyelamatkan pasukan muslimin yang tersisa agar tidak habis. Maka, dengan kecerdasannya, ia mengatur strategi mundur secara terhormat. Ia membuat pasukan tampak seolah-olah masih menyerang, tetapi perlahan menarik mundur barisan hingga akhirnya mereka bisa keluar dari medan tempur. Dengan keahlian luar biasa, Khalid berhasil membawa pulang pasukan tanpa kehancuran total, sebuah prestasi yang sangat besar mengingat lawan yang mereka hadapi. Ketika pasukan muslimin kembali ke Madinah, sebagian orang menyambut mereka dengan cemooh, menuduh mereka lari dari medan perang. Namun, Nabi Muhammad menenangkan keadaan. Beliau memuji pengorbanan 3 panglima yang gugur sebagai syuhada, dan beliau menegaskan bahwa pasukan yang kembali
tidaklah lari, melainkan mereka adalah orang-orang yang akan kembali lagi berjuang jika Allah menghendaki. Nabi bahkan menyebut Ja'far dengan gelar mulia, bahwa Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap di surga, sehingga ia bisa terbang kemanapun ia kehendaki. Sejak saat itu, Ja'far dikenal dengan sebutan Ja'far, sang pemilik dua sayap. Perang Mu'tah menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Dari segi jumlah, mereka kalah telak. Dari segi kekuatan militer, mereka jauh tertinggal. Tetapi, dari segi semangat, iman, dan keyakinan, mereka jauh lebih unggul. Mereka tidak gentar menghadapi jumlah musuh yang berlipat-lipat. Mereka tidak mundur walau melihat panglima mereka gugur satu demi satu. Dan mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kaum muslimin adalah pasukan yang siap mati demi kebenaran. Perang ini juga menjadi titik balik dalam perjalanan militer kaum muslimin. Dari sinilah mulai dikenal nama Khalid bin Walid sebagai jenderal besar. Meskipun jumlah pasukan sedikit, kecerdikan strategi bisa mengubah arah pertempuran. Khalid membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang kecerdasan dan kepemimpinan. Mu'tah juga menjadi pesan kepada Kekaisaran Romawi bahwa kaum muslimin bukanlah kelompok kecil yang mudah diremehkan. Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, mereka berani menghadapi pasukan raksasa dan berhasil pulang dengan terhormat. Peristiwa ini membuat nama kaum muslimin mulai diperhitungkan di luar Jazirah Arab, menjadi sinyal awal bahwa suatu hari nanti mereka akan benar-benar menaklukkan wilayah Syam dan bahkan melangkah ke jantung Romawi. Demikianlah kisah panjang Perang Mu'tah. Sebuah kisah tentang darah, air mata, pengorbanan, dan keyakinan. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa meskipun secara jumlah dan kekuatan kaum muslimin kecil, tetapi dengan iman, keberanian, dan strategi yang tepat, mereka mampu menghadapi musuh sebesar apapun. Perang ini bukan hanya pertempuran fisik, melainkan pertempuran jiwa yang membuktikan bahwa ridha Allah adalah tujuan tertinggi di atas segalanya. Ketika kabar tentang gugurnya para panglima sampai ke Madinah, Rasulullah tidak hanya menunggu pasukan kembali, tetapi beliau juga mendapat kabar melalui wahyu tentang keadaan di medan tempur. Beliau menceritakan kepada para sahabat di Madinah bagaimana Zaid bin Haritsah gugur dengan panji di tangannya, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib mempertahankan panji meski kedua tangannya terputus, dan bagaimana Abdullah bin Rawahah akhirnya maju dengan penuh keyakinan hingga ia pun syahid. Rasulullah bahkan meneteskan air mata ketika menyebut nama mereka. Tangisan itu bukan tangisan kelemahan, melainkan tangisan cinta kepada para sahabat yang mengorbankan nyawa demi menegakkan agama Allah. Ketika pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid akhirnya sampai di Madinah, sebagian orang yang belum memahami situasi mencela mereka. Mereka menyangka bahwa pasukan muslimin lari dari peperangan. Namun, Rasulullah dengan tegas meluruskan anggapan itu. Beliau berkata bahwa pasukan itu bukanlah orang yang lari, tetapi mereka adalah orang-orang yang kembali untuk maju lagi jika diperlukan. Dengan kata-kata itu, Rasulullah mengangkat kembali martabat para prajurit yang selamat, meneguhkan hati mereka, dan menunjukkan betapa bijaknya beliau dalam menghargai perjuangan sahabat-sahabatnya. Kisah Ja'far bin Abi Thalib menjadi sangat terkenal. Rasulullah menamai beliau sebagai Ja'far Ats-Tsayyar, yang berarti Ja'far, sang pemilik dua sayap, sebab beliau melihat dalam wahyu bahwa Allah menggantikan kedua tangannya yang terputus dengan dua sayap, dan dengan sayap itu Ja'far bisa terbang di surga kemanapun ia mau. Gelar ini menjadi kebanggaan besar bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya yang masih kecil. Bahkan ketika Rasulullah mendatangi rumah Ja'far untuk menyampaikan kabar gugurnya, beliau memeluk anak-anak Ja'far dengan penuh kasih sayang, mengusap kepala mereka, dan meneteskan air mata.
Rasulullah menenangkan hati istri Ja'far, Asma binti Umais, dengan penuh kelembutan, sembari mengingatkan bahwa Ja'far telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Di sisi lain, sosok Khalid bin Walid pun mulai menampakkan sinarnya. Perang Mu'tah adalah pertempuran pertama yang benar-benar menampilkan kecerdasannya sebagai seorang komandan militer. Bayangkan, ia menghadapi ratusan ribu pasukan Romawi hanya dengan 3.000 orang. Dalam kondisi normal, itu adalah pertempuran yang hampir mustahil dimenangkan. Tetapi, dengan keberanian, kecepatan berpikir, dan keahlian strategi, ia berhasil mengatur ulang barisan, menipu pandangan musuh, dan menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah kemudian memberinya julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Julukan itu bukan sembarangan, melainkan pengakuan langsung dari Rasulullah atas kehebatan Khalid. Jika kita perhatikan lebih dalam, perang Mu'tah memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pertempuran fisik. Perang ini adalah ujian keimanan bagi kaum muslimin. Mereka tidak berperang dengan perhitungan logika semata, sebab secara logika, 3.000 melawan 100.000 adalah bunuh diri. Tetapi mereka maju karena iman. Mereka maju karena keyakinan bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. Mereka maju karena ingin menjaga kehormatan Islam yang telah diinjak-injak dengan pembunuhan terhadap utusan Nabi. Dan dari ujian itu, lahirlah syuhada yang harum, namanya sepanjang masa. Selain itu, Perang Mu'tah juga merupakan tanda awal bentrokan besar antara umat Islam dan Kekaisaran Romawi Timur. Meski pada pertempuran ini kaum muslimin tidak mencapai kemenangan mutlak, namun mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan bangsa kecil yang bisa diremehkan. Sebaliknya, Romawi yang biasanya ditakuti banyak bangsa, kini dibuat heran dan waspada oleh kaum muslimin yang berani menghadapi mereka dengan jumlah yang sangat sedikit. Perang ini menjadi semacam pengantar bagi pertempuran-pertempuran besar berikutnya, seperti Perang Yarmuk yang pada akhirnya benar-benar mengguncang kekuasaan Romawi di Syam. Kisah heroik Ja'far, Zaid, dan Abdullah bin Rawaha terus dikenang dari generasi ke generasi. Nama mereka disebut dengan penuh hormat dalam doa, dalam majelis ilmu, bahkan dalam hati kaum muslimin hingga hari ini. Mereka adalah contoh nyata dari para pejuang sejati yang mengorbankan segalanya tanpa ragu demi agama. Mereka tidak menunggu kemenangan dunia, tetapi langsung melompat menuju kemenangan akhirat. Sementara itu, Khalid bin Walid menjadi simbol kecerdikan dan keberanian. Meskipun ia belum lama masuk Islam, tetapi pengorbanan dan kecerdasannya menutup semua masa lalu. Dari seorang yang dahulu memimpin pasukan Quraisy melawan Nabi dalam Perang Uhud, kini ia berdiri sebagai pembela Islam yang gagah berani. Sejarah Islam setelah itu banyak mencatat pertempuran-pertempuran besar di bawah kepemimpinannya, dan semuanya selalu mengingat Mu'tah sebagai titik awal pengakuan dunia atas bakat militernya. Perang Mu'tah adalah pertempuran yang penuh darah dan air mata, tetapi juga penuh cahaya. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan bukanlah selalu tentang menaklukkan musuh dengan jumlah besar, tetapi juga tentang bertahan dengan terhormat, menjaga kehormatan panji Islam agar tidak jatuh, serta menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat yang kuat, berani, dan tidak gentar menghadapi ujian seberat apapun. Bayangkan sejenak bagaimana suasana di medan Mu'tah pada hari itu. Debu beterbangan, teriakan perang membahana, dentuman senjata beradu, tubuh-tubuh roboh bergantian, dan di tengah semua itu ada seorang Ja'far yang terus mengibarkan panji meski tangannya telah terputus. Ada seorang Abdullah yang menepis keraguan di dadanya demi maju ke depan. Ada seorang Zaid yang berjuang tanpa mundur setapak pun. Dan ada seorang Khalid yang dengan tenang memutar arah pertempuran. Semua itu menjadi gambaran heroisme yang abadi. Kini, jika kita merenungkan kisah ini, kita akan sadar bahwa sejarah
bukan hanya kumpulan angka dan tanggal. Sejarah adalah kisah jiwa-jiwa besar yang meninggalkan teladan. Mu'tah bukan hanya cerita perang, tetapi kisah tentang keyakinan yang teguh, keberanian yang tidak tergoyahkan, dan kepemimpinan yang bijak. Itulah sebabnya kisah ini layak diceritakan berulang kali, agar generasi demi generasi tidak lupa bahwa jalan kebenaran selalu dipenuhi pengorbanan. Setelah pasukan muslimin kembali ke Madinah, suasana di kota itu terasa berat sekaligus penuh harapan. Di satu sisi, umat Islam kehilangan 3 panglima utama mereka, sahabat-sahabat terdekat Nabi, pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya di medan tempur. Di sisi lain, mereka menyaksikan lahirnya seorang pemimpin militer baru, Khalid bin Walid, yang menunjukkan bakat luar biasa dalam mengubah arah pertempuran yang tampaknya mustahil. Peristiwa ini meninggalkan luka sekaligus kebanggaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Keluarga para syuhada tentu merasakan duka yang mendalam. Ketika kabar gugurnya Zaid bin Haritsah sampai kepada keluarganya, tangis pun pecah. Rasulullah sendiri mendatangi rumah mereka untuk menghibur, memberikan pelukan, dan menenangkan hati dengan kata-kata yang lembut. Begitu pula ketika beliau mendatangi rumah Ja'far, beliau melihat anak-anak kecil yang ditinggalkan ayahnya. Rasulullah tidak hanya menyampaikan berita duka, tetapi juga langsung merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau memeluk, mengusap kepala mereka, dan bahkan memerintahkan agar keluarga Ja'far diberi makanan selama 3 hari sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga syuhada. Pemandangan itu menjadi contoh betapa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga seorang ayah bagi umatnya. Beliau merasakan duka yang sama, bahkan lebih dalam daripada keluarga syuhada. Air mata beliau yang jatuh adalah bukti cinta dan kasih sayang yang tulus. Namun, di balik duka itu, kaum muslimin menyadari bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia. Perang Mu'tah menjadi pesan yang sangat kuat kepada dunia luar, khususnya Kekaisaran Romawi. Mereka yang terbiasa menghadapi pasukan besar dengan jumlah seimbang, kini harus berhadapan dengan kelompok kecil yang tidak gentar sama sekali. Meski secara kasat mata muslimin tidak menang, tetapi kenyataan bahwa mereka bisa kembali dengan terhormat menghadapi pasukan sebesar itu adalah kemenangan moral yang luar biasa. Dari sisi politik, pertempuran ini mengguncang pemikiran banyak suku Arab yang sebelumnya masih ragu terhadap kekuatan Islam. Mereka melihat bahwa kaum muslimin bukan lagi kelompok kecil di Madinah, tetapi pasukan yang siap menghadapi kekuatan adidaya dunia. Banyak suku mulai berpikir ulang tentang posisi mereka terhadap Islam. Dan inilah salah satu faktor yang mempercepat penyebaran Islam di Jazirah Arab menjelang Fathu Makkah, pembebasan kota suci Makkah yang terjadi hanya setahun setelah Mu'tah. Dari sisi militer, Mu'tah adalah panggung ujian pertama bagi Khalid bin Walid. Taktiknya yang sederhana namun brilian, yaitu mengubah posisi sayap kanan, kiri, depan, dan belakang, membuat musuh tertipu. Strategi mundur terhormat yang ia lakukan berhasil menyelamatkan ribuan prajurit. Keputusan itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya tahu bagaimana menyerang, tetapi juga tahu kapan harus mundur demi menyelamatkan nyawa orang-orang yang dipimpinnya. Inilah yang kemudian menjadikan Khalid bin Walid dipercaya dalam pertempuran-pertempuran besar setelahnya, seperti Perang Yarmuk yang benar-benar mengguncang kekuasaan Romawi Timur di Syam. Jika kita bayangkan suasana pasca perang, kaum muslimin tentu banyak merenung. Mereka menyadari bahwa jalan menuju kejayaan tidak akan mudah. Mu'tah menjadi pengingat bahwa setiap langkah untuk menegakkan agama Allah pasti dibayar dengan darah dan air mata. Namun, Mu'tah juga menunjukkan bahwa dengan iman, mereka bisa berdiri tegak menghadapi siapapun.